pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan, Korea Selatan takut sama Korea Utara, Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget, Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya otak saya nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan, hanya menghasilkan kaget. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil, yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan yang membungkus diri sebagai mentor pada politisi-politisi tertentu. Itu saya pikir yang perlu kita rumuskan nanti malam, karena saya harus pergi. Bahwa saya katakan bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila terjadi pergantian rezim. Tidak cukup hanya penggantian presiden. Kalau hanya penggantian presiden, rezimnya masih sama, maka 10 hal yang sama saya katakan tadi itu akan berlanjut dan makin dalam. Jadi saya hanya menitip 10 hal tadi. Saya betul-betul berharap bahwa ini penjualan sumber daya alam kita harus hentikan, utang harus kita bayar. Utang ini asal Bapak tahu itu puncaknya nanti kira-kira di akhir pemerintahan berikutnya, karena dia membuat utang itu jangka pendek, rata-rata 5-6 tahun, dan bunganya sangat tinggi itu sekitar sekarang 6,2%. Pembayaran pokok utang kita sekarang sekitar 450 triliun bunga saja, 450 triliun. Ditambah pokok kira-kira 500 triliun, jadi 950 triliun hanya bayar utang. Hampir 50% pendapatan negara hanya dipakai untuk bayar utang. Jadi jangan Bapak dan Ibu heran, pupuk susah didapat, BBM. Misalnya apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat, macam-macam dipajaki sekarang demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Konfrontasi, dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada Pak Ganjar.
Cuman ketika saya baca yang kemarin ada di media, katanya dia menyerahkan kepada saya. Wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak ya? Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia, karena waktu dikasih 150.000 dolar dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih. Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima. Nah, terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Tentang penyerahannya Anda tahu? Tahu yang mulia, kebetulan saya di ruangan itu. Sandiaga Uno menegaskan Anies Baswedan tetap menjadi sahabatnya di tengah sorotan hutang 50 miliar di antara keduanya. Kami masih bersahabat dan tentunya sebagai seorang sahabat yang sekarang tugasnya saya di kementerian, kata Sandiaga Uno Selasa 7 Februari. Sandiaga sendiri memang sudah menganggap hutang 50 miliar pada Pilkada 2017 itu lunas dan tidak akan membicarakannya lagi. Ya, setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga saya, tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, kata Sandiaga lagi. Bapak Anies Baswedan, intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan apalagi ya Mas Anies, pengalaman, wawasan globalnya juga sangat baik. Karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali. Kami sering sharing forum di forum-forum luar negeri. iya. Sebentar lagi nih kita bicara bareng sama-sama diundang di Singapura untuk bicara di forum Regional Outlook gitu. Jadi setiap awal tahun ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, akan mengundang tokoh-tokoh di Southeast Asia dan negara Asia Tenggara dan untuk mendengarkan apa sih pandangan mereka gitu tentang negaranya masing-masing. Nah, saya kebetulan ikut diundang bareng Mas Anies nih satu panel nanti. Iya, karena mantan rektor ya, jadi kan Mantan pasti rektor, intelektual. pemikirannya Betul. intelektualnya sangat